Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 13 Maret 2024. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 17 sampai dengan 30. Ini bacaan-bacaan hari-hari ini panjang-panjang terus. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya padaku akan hidup sekalipun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya pernah ditanya sama seorang anak muda yang baru pulang dari sekolah luar negeri. Dia mengatakan hal ini kepada saya, "Romo, untuk apa sih kita berbuat baik?" Dia katakan begitu. Wah, elah gayanya. Semua itu hanya klise dan omong kosong. Semua yang dilakukan orang itu sebenarnya hanya untuk kepentingan dirinya saja. Buset dah, nih anak belajar apa ya di luar negeri? Bukannya bersyukur bisa kembali ke tanah air setelah sekolah dan menyelesaikan studi. Kok ini
seperti otaknya kemasukan air. Saya katakan kepadanya begini, Kak, berbuat baik itu bukan omong kosong. Buktinya saya juga menerima kakak loh dengan tulus untuk kita berdialog hari ini. Dan kebaikan Tuhan juga bukan omong kosong. Sebab ia sungguh menderita dan wafat untuk menebus kita. Itulah yang Tuhan buat. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan. Orang Yahudi memahami Sabat sebagai hari istirahat total. Tanpa kerja, tanpa melakukan karya-karya atau pelayanan apapun. Atas pemahaman inilah Yesus berfirman, Bapakku bekerja sampai sekarang, demikian juga anak turut bekerja. Hal inilah yang membuat orang-orang Farisi menjadi geram, juga para ahli Taurat. Karena Yesus bukan hanya menyebut Yahweh sebagai Bapanya, tetapi juga menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam firman hari ini nampak sekali hubungan yang erat antara Yesus dengan Bapanya. Dan Yesus bukan sekedar utusan, melainkan dialah Allah yang menjadi manusia. Maka dalam firman tadi dikatakan seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus hendak memberikan makna dari kerja, pelayanan, dan perbuatan baik. Kalau Allah saja nggak berdiam diri, tetapi bekerja dan selalu mencanangkan yang baik. Dan Yesus pun melakukan hal itu. Masakan kita sebagai seorang pengikut Kristus malah berpangku tangan dan tidak melakukan kebaikan? Yesus mengatakan hal yang perlu kita catat baik-baik. Ini perlu kita underline di dalam hidup kita. Saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur mendengar suara Anak Manusia. Dan mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jelas sekali bahwa perbuatan baik kita enggak pernah sia-sia. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita memaknai apa sih kerja, pelayanan, dan melakukan kebaikan itu. Kerja, pelayanan, dan perbuatan baik merupakan aktualisasi diri, pengungkapan diri kita sebagai manusia. Kerja, karya, pelayanan, dan perbuatan baik merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan atas segala anugerahnya, atas segala karunia daya, cipta, dan karsa yang dianugerahkan kepada kita. Maka kerja, pelayanan, dan perbuatan baik disebut juga sebagai ibadah. Kata ibadah bagus sekali nih. Ibadah itu dari kata Ibrani avodah atau abodah. Abad yang berarti mengabdi, bekerja, dan melayani. Menarik sekali. Kalau kita beribadah, kita mau mengabdi, berserah kepada Tuhan. Ini sangat-sangat istimewa. Maka kepada pemuda tadi yang menyatakan bahwa perbuatan baik hanyalah omong kosong, mengungkapkan ketiadaan rasa syukur pada dirinya. Jadi saya kira tidak ada alasan untuk kita menjalani hari-hari hanya dengan bermalas-malasan dan tanpa perbuatan baik. Sebab seperti bapa dan anak bekerja dan mencanangkan segala yang baik, demikian pula kita diajak untuk bekerja, berkarya, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup. Sudahkah kita menunaikannya? Dan perbuatan baik bukan omong kosong. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.